semuanya, bertemu kembali dengan saya, Paulina Senja. Pada video saya kali ini, saya akan membahas mengenai laporan penelitian. Sebuah penelitian belum dikatakan berhasil jika belum dituangkan dalam sebuah tulisan. Oleh karena itu, laporan penelitian menjadi bagian penting dalam sebuah penelitian karena menjadi media komunikasi antara peneliti dengan pembaca. Setelah tersusun dalam bentuk laporan penulisan, hasil penelitian kemudian akan didiskusikan sebelum disajikan kepada halayak umum dengan tujuan untuk memperkuat isi laporan tersebut. Penyusunan laporan hasil penelitian berkaitan erat dengan kemampuan penulis. Kemampuan menulis berkaitan dengan kemampuan bahasa, kemampuan berpikir logis dan runtut, kepemilikan rasa bahasa, kebiasaan membaca, dan kebiasaan memberi dan meminta komentar. Syarat-syarat dari penulisan laporan adalah 1. Penulis mengetahui pribadi atau komunitas yang dituju dalam laporan tersebut. Kedua, laporan penelitian ditulis dengan lengkap. Ketiga, menggunakan bahasa yang komunikatif. Keempat, laporan penelitian adalah elemen penting dalam proses kemajuan ilmu pengetahuan. Teman-teman, ada 3 bagian penting dalam laporan penelitian. Bagian pendahuluan, isi laporan, dan kemudian penutup. Kita akan bahas yang bagian pendahuluan. Bagian ini terdiri dari 1. Halaman judul. Pada halaman ini dicantumkan judul penelitian, nama penyusun, nama lembaga, nama tempat, dan tahun penyusunan laporan. Kedua, kata pengantar. Kata pengantar adalah uraian pendek dari penulis tentang penelitiannya. Diuraikan tujuan penelitian, masalah yang dihadapi, siapa yang memberi sponsor, ucapan terima kasih. Di bagian akhir ditulis tanggal, bulan, tahun, nama daripada peneliti. Yang ketiga, daftar isi. Daftar isi berisi gambaran menyeluruh tentang isi laporan. Daftar isi menunjukkan bagian-bagian dari laporan sehingga hubungan antara satu bagian dan bagian lainnya dapat dilihat. Daftar isi sangat membantu pembaca dalam menemukan bagian-bagian penting atau menarik untuk dibaca tanpa harus membaca seluruh laporannya. Keempat, daftar tabel, gambar, dan grafik. Halaman ini hanya dibuat jika laporan penelitian yang kamu lakukan memiliki tabel, gambar, ataupun grafik. Bagian ini memuat judul-judul, tabel, gambar, grafik yang ada dalam laporan kamu. Selanjutnya kita bahas yang kedua, isi laporan atau kita sebut body of the paper. Di dalamnya ada apa aja nih teman-teman? 1. Ada bab pendahuluan. Mencangkup latar belakang penelitian dan tujuan penelitian. Kedua, bab kerangka teori. Berisi gambaran kepada pembaca mengenai hal yang telah dirintis sebelumnya oleh peneliti lain dan diakhiri dengan hipotesis pribadi penulis. Yang ketiga, bab metodologi penelitian. Di dalam bab ini, maka kamu menerangkan subjek, objek, ruang penelitian, teknik pengumpulan data, cara pengolahan data, dan analisis data yang kamu gunakan. Keempat, bab pelaksanaan penelitian. Pada bagian ini, peneliti menguraikan proses pelaksanaan penelitian, baik menyangkut validitas instrumen penelitian dan proses pengumpulan data maupun analisis datanya. Kelima, bab hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian ini, peneliti menguraikan seluruh hasil penelitian, tinjauan kepustakaan, dan metodologi yang digunakan. Pembahasan akan semakin menarik jika hasil penemuan terdahulu dikaitkan dengan hasil penelitian yang sedang berlangsung. Yang keenam, bab kesimpulan dan saran. Kesimpulan harus dibuat singkat, padat, jelas. Pembaca yang memiliki waktu yang terbatas terkadang hanya membaca tujuan, hipotesis, dan kesimpulan daripada penelitian. Kesimpulan berisi hal-hal yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Kemudian saran harus dibuat untuk kegunaan penelitian lanjutannya. Berikutnya, bagian yang ketiga, yaitu bagian penutup. Isinya ada 1. Daftar pustaka.
Pada bagian ini, hendaknya disebutkan semua buku atau sumber yang digunakan sebagai penunjang dalam penulisan dan pelaksanaan penelitian. Yang kedua, lampiran. Lampiran biasanya meliputi format kuesioner, wawancara, foto penelitian, artikel yang menunjang penelitian kamu. Ketiga, indeks. Berisi daftar kata, istilah, atau nama yang ada dalam laporan. Biasanya sih disusun menurut abjad. Teman-teman, beberapa ahli membagi laporan penelitian atas 3 bagian besar, yaitu 1. Bagian rancangan penelitian. Penulis menguraikan masalah penelitian, tinjauan kepustakaan, dan metodologi yang digunakan. Yang kedua, pembahasan dan analisis hasil penelitian. Pada penelitian kualitatif, pembahasan hasil penelitian dilakukan secara simultan dengan proses penelitian. Pada penelitian kuantitatif, pembahasan hasil penelitian hanya dapat dilakukan setelah tahap pengolahan data dan analisis data selesai dilakukan, karena apa yang dilaporkan adalah hasil pengolahan dan analisis data itu sendiri. Di bagian ini, peneliti harus melakukan penafsiran terhadap hubungan antar data yang kemudian dibandingkan dengan hipotesis yang telah dibuat. Ketiga, kesimpulan. Sebuah penelitian yang baik tidak hanya berhenti pada kesimpulan saja, tetapi dilengkapi dengan evaluasi tentang penelitian tersebut. Hasil penelitian yang dilengkapi dengan evaluasi yang jujur tentang kelemahan-kelemahan penelitian akan membuat kesimpulan yang dihasilkan semakin dapat dipercaya. Dengan penyusunan laporan penelitian tertulis yang dilakukan sesuai dengan kaidah karya tulis ilmiah, kita sekaligus menanamkan di dalam diri kita sejumlah nilai dan karakter bangsa, seperti jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi, tunggu apa lagi teman-teman? Yuk, kita mulai melakukan sebuah penelitian yang berguna bagi bangsa kita. Dan biarlah laporan dari hasil penelitian kita dapat digunakan untuk memajukan bangsa Indonesia.